Anda kembali di Muslim Update Ajwa TV bersama saya Ilham Ardiansyah. Sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustaz Atabik Lutfi yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ustaz Atabik, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat walafiat Mas Ilham. Alhamdulillah, baiklah, kita mulai informasi pertama di segmen 2 hari ini. Ya, seorang pengemis di Gorontalo yang viral memiliki tabungan ratusan juta rupiah kembali diamankan. Ia kedapatan mengemis di jalanan dan diusir warga yang mengetahui ulahnya mengemis dengan kedok pengumpulan sumbangan masjid. Plastik masih ada. Lutfi Haryono kembali tertangkap kamera warga saat mengemis di wilayah Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Pria yang sempat viral karena tabungannya mencapai 400 juta rupiah itu sempat diusir oleh warga dan diancam akan dilaporkan ke polisi. Kita mau kirim di polisi ini. Pulang. Menyikapi aksi tersebut, Dinas Sosial Kota Gorontalo bersama Babin Kamtibnas dan Babinsa langsung melakukan penjemputan pada Lutfi di rumahnya. Saat pengemis, ia terkenal membawa proposal masjid secara ilegal lalu meminta uang secara paksa pada warga. Untuk mencegah perbuatan tak lagi diulang, Lutfi dibawa ke rumah singgah milik dinas sosial dan mendapatkan pembinaan. Kita harus menindaklanjutinya untuk sementara kita amankan dulu di rumah singgah yang ada di Andara sana, di ini yang milik dinas sosial. Mungkin di sana sekitar 1 atau 2 minggu kita amankan dulu dia. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan proses pembinaan untuk proses kehidupannya yang baru seperti apa. Pria warga Iplo Gorontalo tersebut sebelumnya sempat viral karena mempunyai beberapa buku tabungan nilai total ratusan juta rupiah. Perbuatan mengemis Lutfi hingga saat ini terus diusut oleh pemerintah kelurahan bersama pihak kepolisian untuk mengungkap apakah aksinya dikoordinir oleh oknum tertentu atau tidak. Afrianto Usman melaporkan dari Gorontalo. Astagfirullahaladzim, dalam Islam mengemis tetap dilarang walaupun memiliki uang berlimpah sampai 400 juta rupiah. Kita ke Ustaz Atabik, dalam syariat Islam bahkan dikatakan suatu saat nanti para peminta-minta ini wajahnya akan terkelupas, bahkan sampai tidak ada satu daging pun yang menempel atau sampai koyak. Apa maksud dari hadis ini, Ustaz? Baik Mas Ilham, inilah wanti-wanti ya dari Nabi agar umatnya tidak mengemis, tidak meminta-minta atas alasan apapun atau dengan berbagai modus sekalipun. Sesungguhnya nanti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang meminta-minta pada hari kiamat tidak ada lagi daging yang tersisa pada mukanya. Yang pertama, menunjukkan bahwa ia dihinakan oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak malu meminta-minta kepada manusia. Dalam tanda kutip, simbol dari seseorang adalah wajahnya atau mukanya. Kalau dia bersih, itulah orang yang bersih. Kalau dia banyak berwudu, itulah orang yang suci. Sekarang ketika ia meminta-minta, maka ia menghinakan dirinya di hadapan manusia. Dan Allah amat sangat membenci, maka nanti hari kiamat tidak sedikit pun daging yang menempel di wajahnya. Yang kedua, dikatakan pula oleh Nabi bahwa hadis ini dikaitkan dengan sebuah hadis yang lain, yaitu seperti ia mencakar-cakar mukanya. Kenapa? Orang yang mencakar dirinya berarti kan menyiksa diri sendiri. Di dunia mungkin ia mendapatkan sesuatu dengan mengemis meminta-minta. Maka di hari kiamat ia mencakar-cakar wajahnya dengan kukunya, dengan tangannya, seolah-olah ia yang sudah melakukan meminta-minta dan mengemis itu betul-betul sedang mencakar-cakar. Na'udzubillah. Karenanya dihimbau dan memang sekarang juga sudah sangat disampaikan kepada masyarakat untuk menghentikan perbuatan tersebut. Bahkan lebih baik, kata Nabi, memanggul kayu bakar, menjualnya, kemudian dia mendapatkan rezeki dari Allah lebih mulia, lebih dimuliakan. Dan orang pula akan semakin membantunya karena ia betul-betul memenuhi kebutuhannya dengan cara ia peras keringat, banting tulang, berpenat lelah, insya Allah. Nauzubillahi min zalik. Selanjutnya Ustadz Atabik, jika melihat modus dari pengemis tadi adalah dengan membawa proposal pembangunan masjid. Nah, untuk masyarakat ini bagaimana agar bisa mewaspadai hal serupa agar tidak tertipu begitu, Ustadz? Ya, Mas Ilham, alhamdulillah baik di Kementerian Agama, kemudian juga di MUI, di Basnas, itu memang dianjurkan agar kemudian kita memberikan apapun, zakat, infak, sedekah,
dan wakaf melalui lembaga-lembaga. Kenapa? Karena kalau itu secara kelembagaan, insya Allah kita aman daripada modus-modus tersebut. Karenanya yang datang gitu ya sendirian, kemudian dengan berbagai cara, khawatir itu adalah untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk kepentingan masjid, kepentingan tempat ibadah. Dan faktanya banyak yang melakukan itu akhirnya dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan sendiri. Kelembagaan itulah yang dimaksud oleh surat At-Taubah, khudz min amwalihim shadaqatan. Allah perintahkan, ambillah wahai lembaga dari mereka yang mampu, yang kemudian kalian wahai lembaga-lembaga zakat, amilnya itu mendapatkan bagian dari semua yang ia terima dari orang-orang yang mampu. Kenapa kelembagaan penting? Karena tentu dalam kelembagaan ada akurasi data. Datanya kan jelas kalau lembaga. Yang kedua, dia juga legal. Sehingga kalau ada pertanggungjawaban, kita bisa meminta pertanggungjawaban ke lembaga zakat, lembaga amil zakat, lembaga infak sodako. Kalau tidak, bagaimana kita meminta pertanggungan jawab? Insya Allah dengan demikian, sedikit demi sedikit masyarakat akan mampu menjalankan ibadah harta dengan baik melalui lembaga-lembaga yang kredibel, yang legal, dan dapat dipercaya. Itu adalah tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah. Baik, lantas bagaimana Ustadz? Terkadang kan mungkin kita berpikir bahwa uang yang kita berikan itu tidak terlalu banyak begitu. Jadi kita mengesampingkan atau tidak peduli apakah lembaga tersebut resmi ataukah memang sudah terpercaya begitu. Pendapat Ustadz seperti apa? Ya, harta itu sedikit dan banyaknya sebetulnya sama nilainya. Ya, kata Nabi Mas Ilham, 1 dinar bisa lebih bernilai dari 2 dinar. Kenapa? Karena 1 dinar dia memang kemampuannya segitu. Yang memberikan 2 dinar dia kemampuannya lebih. Dalam konteks ibadah harta, infak sedekah, Allah tidak menilai jumlahnya, tidak menilai kuantitasnya, tapi kualitasnya. Kalau dia ikhlas, memang itu kemampuannya tentu akan lebih bernilai. Meskipun dianggap kecil, tapi kan nanti akan menjadi besar. Bukan hanya kita yang berinfak bersedekah, orang lain pun berinfak bersedekah, yang lain pun berinfak bersedekah. Melainkan memang kita kenal dengan orangnya. Misalnya tetangga, misalnya keluarga sendiri. Nah, kalau kita kenal dan kita yakin memang dia sangat membutuhkan, tentu itu juga dapat kita salurkan secara langsung. Tapi kalau kita tidak kenal orangnya, tiba-tiba datang gitu, tidak mengenal gitu ya, tidak kenal, tidak ada hubungan apapun, tentu dengan lembaga yang formal, yang legal, yang sudah terdaftar, amat sangat lebih dianjurkan. Baik, terima kasih Ustaz. Kita ke berita